Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 2302060047, program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pagapo. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan materi dari mata kuliah Islam dan Budaya Luhur. Adapun judul materinya yaitu mengenali Islam lebih dalam. Adapun materi pertama yaitu Islam, memahami ajaran yang luas. Islam, agama yang dianut lebih 1,8 miliar orang di seluruh dunia, menawarkan kerangka kerja hidup yang lebih komprehensif. Ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, moral, dan politik. Memahami Islam berarti menyelami dan memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dua yaitu 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, merupakan pondasi dasar keimanan dalam Islam. Yang kedua salat, ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari, di mana umat Islam menghadap kiblat dan beribadah dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga zakat, memberikan sebagian harta kepada umat miskin dan membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan pemurnian harta. Yang keempat puasa, menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu sebagai bentuk pelatihan spiritual peningkatan ketakwaan. Yang kelima haji, perjalanan suci ke Mekah yang dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, sebagai bentuk pengabdian dan persatuan umat muslim. Adapun materi ketiga yaitu agama dan moral. Agama dan moral terbagi menjadi 3. Yang pertama keadilan dan kebenaran. Islam menekankan pentingnya berlaku adil dan dalam semua hal, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kebenaran dan keyakinan menjadi nilai utama dalam hidup. Yang kedua, kasih sayang dan toleransi. Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk, baik sesama manusia, hewan, dan alam sekitar. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan budaya menjadi landasan penting. Yang ketiga, kesederhanaan dan kerendahan hati. Islam menentang sikap sombong dan pamer kekayaan. Kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi nilai utama hidup dalam seseorang muslim.
Adapun materi keempat yaitu ajaran Islam dalam masyarakat. Ajaran Islam dalam masyarakat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, persaudaraan dan solidaritas. Islam mengajarkan pentingnya persaudaraan dan solidaritas antar sesama muslim. Umat Islam diwajibkan saling menolong dan membantu sesama umat. Yang kedua, hak dan kewajiban. Islam mengatur hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang ketiga, keadilan sosial. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial. Setiap individu tanpa memandang latar belakang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan masyarakat. Adapun materi yang kelima yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Al-Quran, kitab suci umat yang berarti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber utama dalam ajaran Islam. Yang kedua, hadis, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber rujukan dan penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad, upaya para ulama untuk menafsirkan dan memahami ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, disesuaikan dengan konteks zaman. Adapun materi yang keenam, aspek ibadah dalam Islam. Aspek ibadah dalam Islam terbagi menjadi empat. Yang pertama, Solat, ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari, merupakan bentuk komunikasi spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa, menahan diri dari makan dan minum, merupakan bentuk latihan spiritual dan peningkatan ketakwaan. Yang ketiga, zakat, memberikan sebagian harta kepada orang miskin dan membutuhkan sebagian bentuk kepedulian sosial. Yang keempat, haji, perjalanan suci ke Mekah yang dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, sebagai bentuk pengabdian dan persatuan umat muslim. Adapun materi terakhir yaitu memahami Islam lebih dalam. Memahami Islam lebih dalam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, belajar dari kitab suci. Membaca dan memahami Al-Quran merupakan langkah penting dalam memahami Islam. Yang kedua, berdiskusi dengan para ulama. Berdiskusi dengan para ulama dan ahli agama memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Yang ketiga, mempelajari sejarah Islam. Memahami sejarah Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan sejarah Islam dan peradaban Islam. Yang keempat, bertanya dan mencari jawaban. Tidak ada yang salah dalam bertanya dan mencari jawaban tentang Islam. Teruslah belajar dan menggali pengetahuan. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.